Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Shadaqallahul azim. Ayyuhal ikhwah, para ibu, para bapak, jamaah jihad pagi Kalurahan Batu Retno ingkang satuhu dahat kehormatan rahimakumullah. Monggo kita sareng-sareng tansah memuji lan bersyukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Allah menika tansah paring lumeber nikmat. Kadang-kadang kita sering menyampaikan, marilah kita bersyukur yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan nikmat. Jadi kata-kata masih memberikan nikmat itu maknanya Gusti Allah itu medhit, masih memberikan nikmat. Padahal nikmat Allah itu selalu mengalir, tidak masih. Dados ingkang leres, kita bersyukur karena Allah senantiasa melimpahkan nikmatnya untuk semesta alam. Mila menika ibu lan bapak sekalian, barang siapa yang atas limpahan nikmat menika lajeng kita tansah memuji Allah, tansah bersyukur dumateng ngarsanipun Allah, maka Allah akan memberikan kepada kita derajat yang terpuji karena kita banyak memuji Allah. Dan Allah akan menjaga nikmat-nikmat yang ada di dalam hidup kita karena kita tansah bersyukur kepada Allah. Dan Allah akan menambah-nambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita semua, dikarenakan kesyukuran kita itu seperti tanaman yang dipupuk
tidak hanya membuat tanaman itu akan tetap menjadi segar, akan tetap tumbuh dengan baik, tapi akan semakin bertambah-tambah, tambah subur, tambah buahnya. Seperti kok dengan kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi, ada pupuk yang khusus untuk melebatkan buahnya, ada pupuk yang khusus untuk pertumbuhan daunnya. Saat ini obat-obatan, obat anak-anak terutama, yaitu obat batuk, pilek, demam, itu enten rasa vanila, enten rasa stroberi, enten rasa jeruk. Dan terus sudah semakin canggihnya. Lan iki makin saged gul, mungkin tanaman pisang itu mungkin dipun paringi obat, mungkin ini obat pusing, ini obat mah, buatan namung obat ngelih, obat ngelih dari pisang tigo, pisang ambon, untuk kuat. Jadi rekayasa genetika di bidang botani atau pertanian itu datang Thailand juga dikembangkan seperti itu. Di Thailand sebelah utara, bahkan itu termasuk proyek kerajaan. Bila nek enten nopo-nopo ingkang sae gitu, jambu kok gede-gede, anu lenganane jambu bangkok. Ingkang paling viral sejak zaman dulu, nek enten ayam kok sae itu ayam bangkok. Pokoknya anggap sing apik-apik itu panggil bangkok. Mbok ngangge ayam Baturno, jambu Baturno. Wonten ingkang Indonesia wonten sampun jambu Trisana nggih. Trisana apa Trisana? Trisana. Kula pun seneng nggih. Alhamdulillah mboten disebut jambu Bangkok nggih to. Jambu Trisana. Dalari. Niku Baturno banget niku dalari. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sedaya menika wau nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hidup kita itu nikmat Allah yang senantiasa mengalir menika kados ingkang kita wau sareng waos di akhir tadarus menika wau kula milih wonten doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Terus menika ada dua kata kunci. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Itu kata kunci yang pertama. Surat Ali Imran ayat 8. Berarti sama tulis surat Ali Imran Jadi sambung nyebrang dari surat Al-Baqarah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Kata kunci yang kedua, wa hab lana min ladunka rahmah. Kata kunci yang kedua menika rahmah. Ibu dan bapak sekalian, doa menika iki kula waos dalam hadis-hadisipun
menika termasuk doa yang selalu dibaca oleh Nabi. Doa-doa yang paling baik menika tingkatanipun ingkang pertama inggih menika doa-doa dari Al-Qur'an. Monggo Ibu, di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali doa-doa. Nah, menika kita baca di dalam setiap kita berdoa, minimal setiap habis sholat, ya. Jadi kalau kita itu sholatnya tertib, nah termasuk ini mungkin kalau saya mau aturan kemudian mau, terus hijrah, menikah kita sama rombet datang tanggal 9 Muharram. Nah, bijan tanggal 10 Muharram. 10 niku dipun sebat Asyura. Tanggal 10 Muharram menika wonten ibadah utama di dalam bulan Muharram dan jadi puasa pada hari yang ke-10. Hari Asyura. Dalam kalender Jawa Islam ingkang dipun damel kalian Sultan Agung. Sultan Agung niku seorang ulama. Sultan Agung itu seorang ulama. Ulama yang sangat besar, yang membuat kalender itu tidak sembarangan. Kalender Jawa Islam itu Sultan Agung, Sultan yang pertama di Kesultanan Mataram. Mugi bukan kekalipun mugi wonten ingkang asmane Pak Mugi. Asmane Pak Mugi itu terjemahan bahasa Indonesiane Pak Semoga. Mboten to Semoga. Nah, mugi sultan-sultan yang melanjutkan kepemimpinan Kesultanan Mataram saya menika ingkang datang Ngayogyakarta menapa Surakarta menika menjadi penerus-penerus. Mugi ngaten. Nek seharusnya kok kaya piye gitu. Ngaten itu. Jadi di dalam kalender Jawa Islam ini untuk mengingatkan agar orang-orang Jawa Islam itu datang ajaran agami, maka hari yang ke-10 di mana ada amalan yang sangat besar fadilahnya, yang sangat besar keutamaannya, yaitu puasa hari Asyura, maka bulan Muharram niku nek tanggal Jawa niku dipun paringi nami bulan Syura. Bulan 10. Padahal bulan Muharram itu bulan pertama, gitu. Tetapi diberi nama bulan hari ke-10 karena hari ke-10 itu ada ibadah yang sangat utama, yaitu puasa sunat yang keutamaannya menghapus dosa-dosa kita semuanya selama 1 tahun yang lalu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kula setiap melewati
sekolah Muhammadiyah. Kata sekolah Muhammadiyah itu ingkang sekolah pun itu jejer makam. Gandeng biasanya jejer makam itu gandeng untuk miring. Anggur wakaf tanah kata-kata pun jejer makam. Kalau saat ini tugas di SD Muhammadiyah Miliran yaitu jejer makam. Sebelah kulo itu makam, terus ini ruangan kulo, lajeng dinding tembok sekolah sebelah itu. Nah, niku kulo bayangkan orang-orang yang berada di dalam makam. Ada makam, ada makom. Makam itu maknanya kuburan. Kuburan itu maknanya alam kubur. Nek kuburan itu maknanya lubang tempat mengubur jenazah. Itu pendapat orang-orang kafir. Kalau memang betul di dalam kuburan itu ada siksa dan nikmat. Tentu di internet itu jenenge wong kafir ke wong mawon. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu ibarat penjara bagi orang-orang yang beriman. Jadi ibu-ibu ingkang kagungan rekwayang sami ingkang keriting gitu, wah kepinginnya nek arisan ngoten jilbabe dilepas. Apa boleh ingkang remonipun disemir. Bocah-bocah itu rambutnya apik disemir gitu. Ora kena sebab dilarang oleh agama. Mau berbuat yang memperturutkan hawa nafsu dilarang. Banyak dilarang. Itu makna sijnul mu'min, ibarat penjara bagi orang yang beriman. Di penjara itu tidak bebas, jadi makna di penjara itu tidak bebas. Wajah kandung kafir, tetapi kados swarga kangge tiang-tiang kafir. Makam ini pun kangge tiang kafir ya lubang untuk ngubur jenazah. Enten ingkang dibakar, enten ingkang ngaben dibakar itu datang nopon itu kamar pembakaran jenazah. Ibu-ibu, bapak-bapak tidak datang tawang mangu, niku enten nopo nggih. Nopo memorium nopo. Krematorium ini niku naminipun ngangge memorium. Nggih. Niku nek badhe dateng tawang mangu. Kulo nanti nopo penasaran. Kulo tuwèni. Mau betul-betul sampai berkilo-kilo. Jalan ke taman. Dados niku intine taman napa ngoten lho Bu. Dados wonten terjemahanipun. Nah, kula kesupen. Naminipun memorium napa ngoten terus terjemahane taman napa. Nek kula mboten kertos niku kuburan. Nggih. Di taman kula pahami jebulane niku komplek kuburan elit. Kuburan kangge elit. Nggih.
terus kuburan atus penodok taman. Itu kita sing dikuburkan itu bahagia, ngoten karepipun. Nggih. Lah ten niku wonten rumah. Niku kula tanglet tinggi napa? Niki dibakar jenazah. Ketinggalan kok kuburanipun tiyang Cina ketinggalan. Nggih Cina dibakar. Terus kalau sing jaga kuburan itu kula diterangke. Padahal kula mboten tanglet diterangke. Niki sing bukit teng mriki, bukit jejer niki kagunganipun Pak Wiranto. Mungkin di komplek pemakaman keluarganipun Pak Wiranto. Tasih kita Pak Wiranto. Nah, di dalam kuburan menika, Ibu dan Bapak sekalian, maknanya adalah alam kubur, bukan tempat untuk mengubur. Kuburan tempat untuk mengubur itu ternyata juga luar biasa, karena struktur siti, struktur tanah, jadi ngaji ini pun ngambil pemaparan. Terus struktur tanah ibu-ibu, bapak-bapak, nek wonten umpami sampah mangkut-mangkut napa-napa niku jebulane anggeripun ditutupi yang lemah niku ambete diserap kalian tanah. Kemudian nanti kami busuk juga diserap kalian tanah. Jadi tanah itu luar biasa sekali. Makanya kalau ada bangkai hewan-hewan yang mati dikubur itu aman, tidak akan mampu. Termasuk juga kuburan manusia. Dianjurkan kuburannya itu kurang lebih kalau manusia itu 2 meter kurang lebih. Kula nanti nderek menguburkan jenazah seseorang, okay. Di dalam liang lahat kula datang andhap niku badannya besar karena gemuk, tetapi ringan. Kula pun siap-siap, wah itu mesti takut. Siap-siap ternyata, Masya Allah, ringan. Kula awalnya tidak memikirkan itu. Nah, karena wonten tiyang kalih nggih kula ingkang bagian tubuh tengah ke atas, terus ingkang rencang kula tengah ke bawah. Nah, nampaknya satu minggu. Satu minggu yang pirang-pirang. Tengah kan betul sakit yang datang. Yang lubangnya terbatas hanya saya berdua. Ternyata ringan. Lajeng selang beberapa hari saya ketemu dengan rencang itu, Pak Arif, Mas, kalau ini kita menerima jenazah, nanti bukan itu jenazah merasakan apa? Pulau ya biasa saja. Pulau lebih mikir, yang baik pun menjawab sendiri. Rasa ringan sekali ya, Masya Allah, betul. Rasa ringan sekali. Nah, dalam kuburan itu, ibu bapak sekalian, kita tidak bisa membayangkan bagaimana orang-orang yang ketika dia harus dimasukkan ke dalam kuburan, sementara dosa-dosanya ini mau badhe jelaskan tentang kuasa Asyura yang menghapus 1 tahun dosa-dosa yang telah lalu. Siapa di antara kita ini tidak punya dosa? Padahal Gusti Allah itu sampun, Masya Allah,
nek awake dhewe gawe salah, gawe elek, nggih niku nek nembe niat nggih to dereng dilaksanaken niku pun boleh kali malaikat ojo dicatet, ojo dicatet. Misalnya kita punya niat melakukan keburukan, nih alhamdulillah tidak terlaksana. Padahal pun niat Allah, nih Gusti Allah melarang malaikatnya ojo dicatet. Langsung nek terus dilaksanakan, itu kok jadi tenangnya dan itu mesti do krasa kabeh. Tetapi kalau betul-betul dilaksanakan, catat siji wae dadi dosa. Siji. Ibu-ibu, bapak-bapak pirsa, bagaimana kalau kita meniatkan kebaikan niku malaikat Gusti Allah niku Maha tahu. Makanya dalamnya lautan itu disebut palung. Jadi laut niku nggih nang dasar air laut nggih niku enten dasar itu. Itu sudah dalam. Nggih napa mulai yang namanya lautan itu samudra, itu lautan dalam. Niku datang ngandhap lautan yang dalam, ternyata kesewonten jurang oleh, sewonten jugluman oleh ingkang dalam. Niku disebut palung, jurang di dalam lautan. Itu peribahasanya dalamnya lautan, dalamnya palung itu dapat diketahui, dapat diukur. Tapi dalamnya hati tidak ada orang yang tahu. Meskipun itu sahabat karib kita untung, ini kados pripun manahipun menika kita tidak ada yang tahu. Nah, niku malaikat Gusti Allah pirsa. Maka setiap diri kita meniatkan melakukan kebaikan, catat. Lho Bu, kira nopo Gusti Allah niku? Niat buruk, sik padha catat sik. Niki niat baik, langsung catat malaikat, langsung catat. Diri wonten manusia itu kalau ditimbang nggih amal kebaikan dan amal keburukannya niku tetap saja akan lebih berat amal buruknya. Maka Allah mengajari untuk bisa menghapus, untuk bisa mengangkat keburukan-keburukan. Di antaranya nopo? Iringi perbuatan burukmu itu dengan kebaikan. Di dalam Al-Quran mungkin pun bagus. Kalau kamu melakukan buruk, membaca istighfar. Kalau kamu melakukan buruk, banyak bersedekah. Itu cara-cara. Cara-cara itu ternyata masih lepas semua. Ucul kabeh kok terus meninggal. Nah, maka Allah masih memberi lagi satu cara, yaitu harus dibersihkan di dalam neraka. Jadi dalam neraka itu bakar, membersihkan dosa-dosa. Nanti kalau dosa-dosanya sudah bersih, lalu orang itu kemudian diambil oleh para malaikat. Ketika sudah terdengar suara la ilaha illallah, maka itu disebut kalimat tauhid, kalimat yang menjadikan seseorang itu mendapatkan hak
masuk surga. Dan saya ibu kalau misalnya akan begitu dahsyatnya kata-kata. Oke. Kalau ini kebacut sampun nerangkan ibu-ibu nek mau jilbab itu wajib. Nek bapak-bapak mboten mau peci, mboten apa-apa. Nah, niku kok mboten iso narik kata-kata. Jadi kalimat tauhid di dalam kita membacakan doa itu nggih, Allahumma sabbithu lek takung lek putri sabbitha bi qauli sabit bi qauli la ilaha illallah. Allahumma sabbithu, ya Allah kokohkan kedudukannya di dalam kubur dengan kalimat yang mengokohkan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Allahumma sabbithu, Allahumma sabbitha biqauli sabit. Kita dulu ya sholat itu di akhir bacaan tasawuf itu, ya muqallibal qulub. Berikut dulu. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Kokohkan, kuatkan hatiku ala dinik, untuk selalu memegang teguh agama. Nah, kalau bayangkan orang-orang yang di dalam kuburan itu, yang ketika dia dipanggil Allah terus masuk ke dalam kuburan, dosa-dosanya belum sempat ditaubati. Nah, niki benjing, sepeda paling benjing tanggal 10 Muharram. Monggo kita saling mengingatkan, benjing ibu-ibu, cacingnya udah dibaliki. Engkau tidak bapaknya sendiri lagi, kok bisa kosong kok pukul hali gitu lah. Anggap cacingnya udah dibalik, oh iya ya lagi poso, lagi asu. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, puasa Asyura itu puasa yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita selama 1 tahun. Beberapa ulama menjelaskan yang dimaksud menggugurkan dosa-dosa selama 1 tahun itu, ada yang mengatakan dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar itu tetap harus bertaubat. Maka kita membaca istighfar itu Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepada Dia. Dengan taubatan nasuha. Sampun tobat sungguh-sungguh, karena setan itu tidak akan tinggal dia. Kok yang bilang kepleset oleh itu, pulau bingung. Kok yang kepleset oleh berarti tobat. Kulo ini berpun ya, sungguh-sungguh ditompo apa bukan. Terus pokoknya tobat. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dalam perjalanan kejeblon, nah itu kula maos buku Tazkiyatun Nafs yang dikarang oleh
Al-Ghazali di dalam buku Ihya Ulumuddin, buku menghidupkan agama. Buku kalau kita berdosa, kita bertobat, tobat kita diterima. Berdosa lagi, tobat lagi. Khusus Jawa ini kan akan nopo tomat. Nopo Bapak Ibu ada tomat nggih. Tomat itu nopo Bu? Sok tobat, sok tomat kan nggih. Ini tobat tomat nggih. Saya tobat sesek tomat. Itu ternyata menurut jadi awak itu memahami ilmu itu menurut orang yang ahli ilmu, bukan sakal itu. Termasuk salah satunya yang disebut mujahid Islam itu Al-Imamul Ghazali. Tobat mungkin suatu ketika kejeblok lagi, tobat lagi, kejeblok lagi, tobat lagi. Sehingga orang-orang yang dekat dengan Allah itu, ya Allah, ini doanya orang-orang yang dekat dengan Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosaku ketika aku berbuat salah. Ampuni lagi, ya Allah, dosa-dosaku ketika aku berbuat salah. Ampuni lagi, ya Allah, dosa-dosaku ketika aku berbuat salah. Ini doanya diulang-ulang. Nah, di akhir doa itu ada kalimat yang luar biasa. Menurut ibu-ibu, bapak-bapak, kinten-kinten kalimat penutup doanya itu apa? Jangan menyenangkan kendaraan mikir, waktu saya mikir saya isi terus. Ini perlu kan mikir terus. Nopo sih kan sebuah orang kan mikir. Jadi kan menikmati, malah nggak harus liar-liar. Asal itu lo jangan mikir gitu. Kinten, penutup doanya itu ya Allah, aku berbuat dosa, ampuni ya Allah. Aku berbuat dosa lagi, ampuni ya Allah. Aku berbuat dosa lagi, ampuni ya Allah. Sampai diulang-ulang. Nah, saat ini penutup doa ini gitu. Amin. Innaka ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Banyak. Niku penutup doa secara umum. Ini doanya orang-orang yang dekat dengan Allah. Doanya orang-orang sufi. Kalau sama terangkan sedikit sufi. Sufi itu orang yang menjaga dirinya itu dari semua keburukan dunia. Saking wedine, nek mungkin nanti tergoda, akhirnya dia meninggalkan keluarganya. Pergi ke tempat yang sepi, yang hanya untuk ibadah. Bukan turun betul HP, bukan turun terus tidak mengganggu. Pulau dia tidak ada HP itu sumpah. Foto-foto saya kata nomor HP, tak bunyi HP. Saking senang. Oh saat ini kalau nggak ada HP itu menyusahkan. Nek soal HP itu tidak ada kepentingannya, kalau di sini tidak bawa HP. Ini kan akan melalui HP itu kan isi pengawasan, Indonesia jadwal, khutbah misalnya, jadwal pengawasan. Berikut akhir doanya. Akhir doanya. Ya Allah, aku berbuat dosa, ampuni. Aku berbuat dosa lagi, ampuni lagi.
Dan itu benar, Ibu Bapak. Allah akan mengampuni. Karena Allah berjanji, sebesar apapun dosa-dosa kita, ampunan Allah itu lebih besar. Sampai ada nyanyi dong Bapak Ibu. Kalau dihafalin lagu itu, Tuhan, dosaku menggunung tinggi, tapi rahmat-Mu melangit luas. Harga selautan syukurku hanya setitik nikmat-Mu di bumi. Jadi seluas lautan syukur kita itu hanya ibarat setitik. Tuhan, walau taubat sering kupikir, namun pengampunan-Mu tak pernah bertepi. Bila selangkahku rapat padamu, 1000 langkah Kau rapat padaku. Coba Ibu, kita mau langkah ini 1 langkah, Allah menyambut kita itu 1000 langkah. Dan itu benar itu Bapak. Banyak riwayat yang menceritakan itu. Ada seorang musafir di tengah padang pasir, kelelahan, kok ono nggih segerombol wit-wit kurma di tengah padang pasir. Itu biasanya di situ ada sumber mata air. Niku naminipun oase. Ada sumber mata air. Akhirnya pun sudah kelelahan, ya, padang pasir itu nggih mau pasir tok, mboten enten wit-witan, mboten enten omah, nggih, mboten enten rest area. Nek teng tol kan enten rest area. Nah, niki enten kuasa. Terus aku tak ngasuh dhisik. Perjalanan terik matahari haus iki ono kuasa. Akhirnya berhenti di situ. Ada angin turun, nggih, sembripit, wah mripate terus ngantuk. Akhirnya pun tertidur. Nah, ketika bangun, untane sing dikencang itu mau ical, padahal di dalam apa? Pada unta itu ada perbekalan makanan, ada air, gitu. Perjalanan. Ibu-ibu kalau bayangkan hijrahipun Kanjeng Nabi, nah ini masuk ke hijrah dari Mekah ke Madinah. Perjalanan naik bis dengan kecepatan 100 km per jam selama 6 jam. Kita sini Jakarta. Niku padang pasir sedulur, gunung-gunung waktu. Coba bayangkan. Jadi perjuangannya awake dhewe di agama niku derek enten apa-apa. Tindak pengajian gitu, jalannya sudah aspal dulu. Spesial pagi ini sebelum subuh tadi ada gerimis hujan, sejuk, Masya Allah. Niki begitu bangun, loh, untaku nanti. Padahal perjalanan masih nopo Bu, nek cara Tuban itu doh wetan, doh kulon, itu nopo Bu? Doh wetan, doh kulon, doh lor, doh itu saking lembah ngerti gitu, adoh tadi doh. Kalau kita berpaham, enten besar gede, pasar kota gede itu disebut sar gede. Itu jebulane singkatan saking pasar, gitu. Berarti tidak tahu itu badetan sar gede, gitu. Itu londo wetan dipadosi montore ngalor, itu wetan kulon nganti
kecapean, lalu hampir putus asa, terduduk sebab sikil itu mau sampun ndredeg gitu, wis ndredeg karena kecapean, ndredeg karena pikiran, aduh mati aku. Ibu-ibu, bapak-bapak belum bisa membayangkan kalau tidak ngalami. Ini paling boten kula sampun nanti ngalami di tengah lautan. Nek sejenis di tengah lautan, nek kesetan pinggir itu kesetan kok, oh kayak Batu Retno nangkono. Ini begitu sampun nengah, Batu Retno pun boten ketok, gitu. Nah, enten niku namung toya sedaya. Kula sampun nate. Niku nek boten gadah ilmu tentang perbintangan, aku tak bali rono. Perasaane koyo Batu Retno niku napa jebulane kapal kok mubeng-mubeng niku. Kula jenengan nate tersesat di dalam hutan. Enten acara teng jero alas kok tersesat. Kula pun bingung aku mau mlebu bumi sok endi sebab entene namung alas kabeh. Rumangsa kula akan kembali ke base camp, jebulane malah tambah ngado. Atas karunia Allah saya bisa kembali ketemu kali, terus kula tulisor kali pokoknya dari kali itu mungkin harus kelihatan ente-entean ini akhirnya kepaham gitu tanah alas mungkin hilang. Nah, ibu dan bapak sekalian, ketika musafir ini tadi sudah putus asa, sudah lemes lahir dan batin, tiba-tiba kulunting, untanya itu datang lagi. Terus musafir itu berdoa, ya Allah, Engkau itu memang betul-betul hamba-Ku dan aku ini adalah Tuhan-Mu. Pripun Bu? Loh, yang itu nek saking senengnya nek donga sok. Nah, niki Gusti Allah ngendikan, niki di dalam hadis Qudsi Gusti Allah ngendikan, aku senangnya melebihi. Jadi betul Pak Gusti Allah ngerti salah lain gitu. Aku itu Tuhanku kok malah Engkau memang benar-benar hamba-Ku dan aku adalah Tuhan. Ini Gusti Allah betul nyalake. Gusti Allah justru mengatakan, aku senangnya luwih gitu tinimbang tiyang niki. Kalau mendengar ada hambanya yang bertobat, maka selangkah kurapat padamu seribu langkah kau rapat padaku. Ibu-ibu kembali lagi. Terus meskipun kita berbuat dosa, kita bertobat lagi, berbuat dosa lagi, dan tobat itu selalu diterima. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi saya memahami seperti itu. Ada mungkin sebagian pendapat ulama, ya bisa saja. Oh, nek tobatnya orang benar. Sejenis tobat itu orang banyak. Tetapi dalam buku Tazkiyatun Nafs itu dijelaskan, berbuat dosa tobat lagi, berbuat dosa tobat lagi, berbuat dosa tobat lagi. Nah, sebagai penutup, setengah itu ya Bapak. Napa penutup ini? Pak Masyarakat mengatakan innaka ghafurur rahim. Penutup doa ini penutup doa ini pun emosi. Jadi doanya awak itu banget gitu. Jadi Imam Al-Ghazali mengisahkan orang-orang yang menjaga kebersihan dirinya. Itu yang diumumkan itu. Itu semuanya orang-orang yang menjaga kebersihan loh. Awak ini kan
Bisa sok seneng kekeceh, nggih, regetan gitu. Ini orang yang senantiasa menjaga kebersihan dirinya. Itu doanya seperti itu. Ya Allah, aku berbuat dosa lagi, maka ampuni aku ya Allah. Aku berbuat dosa lagi, maka ampuni aku ya Allah. Sampai 3 kali. Aku berbuat dosa lagi, maka ampuni aku ya Allah. Dan Allah akan mengampuni. Perlu tuh pun ini Bu, untuk aja turun sini. Penutup doa itu wajib diingat. Penutup doanya itu, dan wafatkan aku ya Allah sebelum aku sempat berbuat dosa lagi. Itu loh, Masya Allah. Sebelum kita merasakan, aku berbuat dosa ya Allah. Aku berbuat dosa ya Allah, ampuni. Aku berbuat dosa ya Allah, ampuni. Dan matikan aku sebelum aku sempat berbuat dosa lagi. Indah sekali gitu ya. Sakit merasakan gitu. Aneh kok ujung-ujungnya kok terus mati parah. Ayo KPK mati aja. Lain dengan kesakan terus kundi. Mungkin Pak Nik mau nggak ada tenang nih masa kok ujung-ujungnya dengan itu. Lah kok mati? Wah ini keluar untuk gede. Lah ini kan terus semua tentu. Awal itu mati, nopo mboten mesti mati. Awal itu kelas, nopo mboten mesti mati. Maka doanya, dan wafatkan aku ya Allah sebelum aku sempat berbuat dosa. Niku doa dari seorang hamba tingkat tinggi Bapak. Maka tadi sudah terus sekalian untuk kita akhiri dengan kesesaran Rasulullah di barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Allah, kami semua memohon ampun kepada-Mu ya Allah. Kami semua bertobat kepada-Mu ya Allah. Karena sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina, wa aslih lana akhirata allati fiha ma'adina, waj'alna hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alna mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah kefahaman ilmu agama kami, karena sesungguhnya di dalam agama ini bergantung amal ibadah kami. Perbaiki pula kehidupan dunia kami ya Allah, karena sesungguhnya di dunia ini Engkau hidupkan kami. Perbaiki pula akhirat kami ya Allah, karena sesungguhnya di akhirat kelak Engkau akan mengembalikan kami. Wahai Allah, jadikanlah hidup kami di dunia ini sebagai ladang amal kebajikan bagi kami, dan jadikanlah kematian kami suatu saat nanti ya Allah sebagai tempat istirahat kami
mendapatkan ampunan serta balasan surga-Mu ya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, Rasul mengajarkan doa kepada kami, wahai Allah, bantu kami, tolong kami untuk dapat selalu ingat kepadamu. Bantu kami, tolong kami untuk selalu dapat bersyukur kepadamu. Dan bantu kami, tolong kami ya Allah, agar kami dapat senantiasa melakukan ibadah yang Engkau ridhai. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yawma alqaka fihi. Wahai Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku ada di penghujungnya, sebaik-baik amalku ada di penutupnya, dan sebaik-baik hariku adalah hari di saat aku berjumpa denganmu ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarruqan maksuma. Wahai Allah, jadikanlah majlis ini menjadi majlis yang Engkau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini ya Allah menjadi perpisahan yang Engkau jaga dan Engkau pelihara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten ibu dan bapak sekalian, saya sudah akan pun menghubungi sama tetap sami. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.